Penatua Sao, mengapa kamu di sini? Melihat intrusi tiba-tiba dari Penatua Sao, Su Ziyang mengerutkan kening dan harus meletakkan lengannya yang terangkat, dan Kaisar Qi di telapak tangannya diam-diam menghilang. Xiao Yan, berhenti dulu. Wu Shaoqi sudah memberitahuku, aku akan membawamu menemui tetua kedua Kibai nanti. Memanggil Xiao Yan yang akan keluar, Penatua Sao memelototi Su Ziyang dan berkata, Penatua Su, apa yang kamu lakukan? Dari kejauhan, dia melihat Kaisar asal Qi melonjak di Aula Chuan Gong, dia tidak menyangka Su Ziyang akan benar-benar menyerang Xiao Yan. Mendengar ini, Su Ziyang hanya mencibir, memandang Xiao Yan yang diam di samping dan berkata, Penatua Sao, Anda lebih tahu daripada saya tentang krisis yang dihadapi Yun Luo sekarang. Jika Anda tidak bisa mendapatkan hasil yang baik di 4 berikutnya, kompetisi akademi, ruang ilusi kemungkinan besar, bagian sekolah selama 15 hari akan dirampok oleh 3 akademi lainnya. Sebagai penatua, saya harus menjaga kepentingan akademi, yang diajarkan dekan kepada saya secara pribadi saat itu. Kata-kata yang kuat masuk akal. Penatua Sao mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Xiao Yan mengatupkan giginya dan berkata, Su Ziyang, aku masih mengatakan itu, siapapun yang menginginkan Kaisar Yanku, biarkan dia datang kepadaku, aku senang menemaninya, Lun tidak perlu untukmu untuk menunjuk jari ke arahku di sini. Mengatakan itu, mengabaikan tatapan heran Wu Shaoqi, Xiao Yan memandang Penatua Sao dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya sangat berterima kasih kepada Penatua Qi karena membawa saya menemui Penatua kedua Kibai. Ada kecemasan yang sangat jelas dalam suaranya. Ini baik. Penatua Sao mengangguk, dia tahu ketidaksabaran di hati Xiao Yan saat ini. Tidak ada kata-kata lagi, memandang Su Ziyang dengan dingin dan berkata, Penatua Su, tabu terbesar di akademi adalah untuk mendukung satu sama lain, dan Xiao Yan tetua kedua Kibai. Anda telah merawat saya, jangan menyinggung orang tua kedua. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar, Xiao Yan segera mengikuti, dan ketika dia sampai di pintu, Xiao Yan berhenti, menoleh dan berkata dengan dingin, jika Anda ingin mendapatkan Dian saya, Penatua Su, Anda dapat secara alami datang, untuk menemukannya. Aku akan bersamamu kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi tanpa melihat ke belakang dan mengikuti Penatua Sao keluar dari Aula Gongchuan. Penatua Su, apa yang kamu katakan pada Xiao Yan? Wu Shaoqi sedikit mengernyit dan menatap Su Ziyang dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, Su Ziyang tersenyum ringan, menyaksikan Penatua Sao dan Xiao Yan pergi, seringai muncul di sudut mulutnya, dan berkata pada dirinya sendiri, keras, Akademi Yun Luo tidak akan pernah membiarkan kesalahan kali ini, bahkan jika Anda disetujui oleh tetua kedua Kibai, maka ini hanya pencapaian masa depan. Untuk Yun Luo, pengorbanan sepele ini, saya percaya bahwa dekan tidak akan mengatakan apa-apa di sini. Ngomong-ngomong, kamu telah dipromosikan menjadi kaisar, kapan kamu akan memasuki alam lembah? Penatua Su tiba-tiba tersenyum sedikit, memandang Wu Shaoqi, dan berkata dengan ramah. Alam tengah lembah. Wu Shaoqi merenung sejenak dan berkata, sekarang ada cukup banyak siswa di alam tengah lembah, dan itu harus menjadi ujian untuk memasuki alam tengah lembah. Mari kita putuskan siapa yang akan pergi dan siapa yang akan tinggal. Jangan terlalu merepotkan, Muyu yang akan keluar hari ini untuk memulai penilaian kelulusan. Dengan kemampuannya, dia dapat dengan mudah menyelesaikan kondisi penilaian. Ketika saatnya tiba, kamu bisa langsung masuk. Sambil tersenyum, Su Ziyang melambaikan tangannya dan mengumpulkan puing-puing di tanah menjadi bola. Dengan gelombang ringan telapak tangannya, semua puing-puing itu berubah menjadi bubuk. Penilaian selesai. Wu Shaoqi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata kepada Su Ziyang dan pergi dengan tergesa-gesa. Ketika dia berada di Tianfeng, dia berjanji pada Xiao Yan untuk membantunya mendapatkan obat bahan untuk alkimia sudah lama, dan saya belum kembali dan memberitahu kakek saya tentang hal itu. Kaisar, aku tidak tahu di mana itu akan berada dalam 2 tahun. Melihat bagian belakang kepergian Wu Shaoqi, senyum di wajah Su Ziyang segera menghilang, dan dia tenggelam dalam perenungan. Puncak Tianzu. Di bawah kepemimpinan Penatua Sao, Xiao Yan melihat Penatua kedua Kibai lagi di ruang yang disegel oleh formasi besar, dan menjelaskan situasi Suner kepada Penatua kedua satu persatu, mengungkapkan kecemasan yang tak tertandingi dalam kata-katanya. Ini anak nakal Xingtian lagi. Mendengar ini, Qiyun menghela nafas, menoleh untuk melihat Nenek Bai dan berkata,
Nyonya tua, Kaisar Ki tipe kayumu memiliki beberapa efek pada penyembuhan, jadi kamu bisa pergi dengan si kecil. Nenek Bai mengabaikan Qiyun dan melirik Xiao Yan dengan mata keruh terbuka lebar. Senyum muncul di wajahnya yang keriput dan berkata, itu benar, sudah waktunya untuk Kaisar Erdau. Dan aku tidak salah melihatmu, nak. Setelah jeda, Nenek Bai berdiri dengan gemetar dari bangku batu dan berkata, ayo pergi. Karena Anda telah mencapai tujuan yang saya dan orang tua tetapkan untuk Anda. Gerakkan saja tubuh tua ini dan berjalanlah bersama Anda. Pergi melihat itu gadis kecil. Terima kasih. Xiao Yan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, dan dengan tulus berterima kasih kepada Nenek Bai. Dia sudah sedikit gegabah terburu-buru. Jika orang tua kedua tidak setuju, Xiao Yan benar-benar tidak tahu hal gila apa yang akan dia lakukan. Xiao Yan, jangan menyimpan dendam terhadap Penatua Su. Dia juga untuk akademi. Kita tidak dapat mengambil hukuman untuknya. Masih ada 2 tahun untuk menghentikannya. Dalam 2 tahun ini, jika kekuatanmu cukup kuat untuk membuatnya semakin kuat. Tingkat emosinya, dia secara alami tidak akan memikirkanmu lagi. Sama seperti Xiao Yan hendak pergi, Qiyun tiba-tiba menghela nafas dengan suara yang dalam, dan ada beberapa ketidakberdayaan dan harapan dalam nada suaranya. Langkah kaki Xiao Yan berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu. Setelah beberapa saat hening, dia tidak berbicara, dan mengikuti Nenek Bai dan meninggalkan tempat itu. Saya dapat melihat bahwa anak ini menghargai cinta dan kebenaran, dan juga memiliki karakter balas dendam, yang membuatnya membenci akademi. Tidak akan mudah untuk tenang di masa depan. Qiyun menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Penatua Sao yang ada di sampingnya. Penatua Sao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa meskipun Penatua Su bertindak impulsif, itu juga untuk akademi. Jika anggota akademi lainnya tidak membuat kemajuan dalam 2 tahun terakhir, itu mungkin benar. Untuk menerapkan ide-ide Su Ziang. Ngomong-ngomong, cucu perempuan Wu Changqing, kali ini dia memasuki ruang hantu dan dipromosikan menjadi kaisar. Melihat Penatua Sao mengangguk, Qiyun tersenyum ringan, dan matanya penuh kegembiraan. Oke, semakin sedikit sumber daya budidaya di ruang hantu, dan sebagian besar warisan pembangkit tenaga listrik kuno telah hilang. Wu Shaoqi dapat memiliki ini. Petualangan semacam ini benar-benar berkah bagi Yun Luo. Penatua Sao juga memiliki senyum di wajahnya. Kali ini, keberuntungan Akademi Yun Luo benar-benar tidak begitu baik. Bahkan Akademi Xingtian, yang memiliki masa kultivasi 2 bulan, tidak memiliki peluang sebesar itu. Di atas Tianfeng, sementara Cailin, Gu Yuan dan Zukun menunggu dengan cemas, sosok Xiao Yan akhirnya muncul di bidang penglihatan. Setelah beberapa lompatan, dia mendarat di depan Cailin dan yang lainnya. Mengenakan jubah hitam, orang tua berambut abu-abu wanita melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Ini adalah tetua yang menjaga akademi. Nenek Bai, tolong undang dia untuk sementara menekan racun di tubuh Suner. Dia dengan cepat memperkenalkan Nenek Bai kepada mereka bertiga. Ketika ketiga Cailin mendengar perkenalan Xiao Yan, mata mereka tiba-tiba dipenuhi dengan harapan, dan kepanikan di hati mereka sangat berkurang. Setelah sedikit peringatan kepada mereka bertiga, Xiao Yan buru-buru membawa Nenek Bai ke kamar. Dia sangat cemas sekarang sehingga dia tidak bisa mempertahankan ketenangan pikiran. Nenek Bai melirik Xiao Yan, yang sedang terburu-buru, dan tidak bisa menahan senyum. Dia benar-benar tidak bisa. Bayangkan apa yang akan dilakukan pria ini jika sesuatu terjadi pada gadis kecil bernama Xiao Suner itu. Di dalam ruangan, wajah cantik Suner pucat, dan dia berbaring di tempat tidur dengan tenang. Meskipun napasnya stabil, tidak ada tanda-tanda bangun. Dia tampak sangat menyedihkan. Nenek Bai langsung pergi ke sisi Suner. Kaisar asal Ki Hijau perlahan mengalir di telapak tangannya yang kering, dan perlahan meletakkannya di dahi Suner. Pada saat Ki primordial hijau muncul, Xiao Yan sangat menyadari bahwa vitalitas tak terbatas tampaknya mengalir keluar. Pohon-pohon di luar rumah tampaknya dipelihara, tumbuh liar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dedaunan hijau berdesir, melawan angin terdengar, tampak sangat bahagia. Wajah Nenek Bai bermartabat, matanya sedikit tertutup, dan telapak tangannya berenang dengan lembut di dahi Suner. Xiao Yan menunggu dengan cemas, seperti semut di hotpot, tapi dia tidak berani mengganggu Nenek Bai, jadi dia hanya bisa menahan kecemasan di hatinya dan menunggu dengan tenang. Panggilan. Dalam perasaan Xiao Yan, seolah setengah hari telah berlalu, Nenek Bai akhirnya membuka matanya dan mengambil telapak tangannya yang kering dari kepala Suner. Nenek Bai, bagaimana kabar Suner?
Xiao Yan menelan seteguk air dan buru-buru berkata, tapi dia sangat gelisah di dalam hatinya, karena takut mendengar kabar buruk dari mulut mantan. Saya telah mengendalikan racunnya. Meskipun erisipelas yang digunakan oleh geng Xingtian lemah, saya tidak tahu komposisi erisipelasnya. Meridian gadis kecil ini terlalu rapuh, menyebabkan beberapa kerusakan. Nenek Bai tersenyum ringan dan berkata, jangan khawatir, saya telah menyegel racun ini dengan Kaisar Qi asli, dan itu tidak akan menyebar ke seluruh tubuh, dan itu akan menarik semua racun bersama-sama. Ini menghilangkan racun. Mendengar ini, hati tegang Xiao Yan baru saja tenang, dan dia berkata dengan harapan, kapan Suner akan bangun? Nenek Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, inti dari racun ini adalah untuk membuat orang tidak sadar. Kecuali jika racunnya benar-benar larut tidak mungkin untuk bangun. Gadis kecil ini terlalu lemah, jika tidak nenek bisa langsung menggunakan Yuan-Yuan. Kaisar, Qi memaksa racun keluar. Mendengar kata-kata nenek Bai, ekspresi Xiao Yan suram, tetapi ketidaksabaran di hatinya telah banyak menghilang. Setelah berterima kasih padanya dengan hormat, dia buru-buru keluar dan memberitahu Cailin dan yang lainnya yang juga menunggu dengan cemas. Ketiganya mendengar Suner, tidak apa-apa, mereka semua mengambil napas, dan kegugupan itu hilang. Setelah mengirim Nenek Bai pergi, Xiao Yan merenung sejenak, dan hendak berbicara ketika Gu Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, pil penurun racun itu adalah pil kelas 6, dan Penatua Lu dari Pil Society sedang pergi, apa kamu akan melakukannya? Meskipun Nenek Bai mengatakan bahwa Suner akan baik-baik saja selama ini, Gu Yuan masih sedikit ketakutan karena semacam psikologi unik ayah. Xiao Yan menghela nafas, matanya tegas dan berkata, ayah, jangan khawatir, aku akan memperbaiki pil obat ini. Itu pil obat kelas 6, apakah kamu yakin bisa memperbaikinya? Zukun melangkah maju dan berkata dengan terkejut bahwa mereka juga mendengar Xiao Yan berbicara tentang kerumitan pemurnian pil obat kelas 6, tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat, tetapi juga kuali khusus. Coba saja yang terbaik. Menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, Xiao Yan memegang tangan Cailin. Telapak tangan yang lembut itu sedikit dingin, yang membuat hati Xiao Yan sakit. Jangan khawatir, Kaoru akan baik-baik saja. Mengambil Cailin ke dalam pelukannya dan mengendus aroma rambut mantan, Xiao Yan berkata lembut. Cailin mengangguk diam-diam dan berbisik, terima kasih atas kerja kerasmu. Ketika saya pergi menemui Nenek Bai dengan Penatua Sao barusan, saya juga bertanya. Hanya ada satu kuali surgawi di perguruan tinggi Yunluo, yang disimpan di Pil Society. Tidak mudah untuk meminjamnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata kepada ketiganya, aku akan pergi ke Danhui sekarang, dan aku akan meminjam Tianding untuk menggunakannya, apapun yang terjadi. Saat dia mengatakan itu, api berlama-lama di belakangnya, dan sayap api mengembun. Xiao Yan sudah bergegas ke arah Danhui. Untuk bergegas, dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang konsumsi sayap api. Oke, Penatua Bai telah datang sendiri, jadi kamu tidak perlu khawatir. Layak hidupmu memiliki Xiao Yan sebagai menantu yang baik. Menepuk bahu Gu Yuan, Zukun menghibur, dengan nada iri. Mendengar kata-kata Zukun, Gu Yuan juga menunjukkan senyum di wajahnya, menghela nafas dan berkata, penglihatan Suner lebih baik daripada milikku. Cailin di samping mendengar percakapan antara keduanya, dan dia tidak bisa menahan perasaan bangga di hatinya, dan penglihatannya tidak buruk. Danhui, yang terletak di barat akademi, adalah loteng yang terus-menerus berada di pegunungan, dan sekitarnya sangat terbuka. Di udara, Xiao Yan sangat menyadari fluktuasi nyala api. Dibandingkan dengan siswa biasa, jumlah alkemis dengan kekuatan jiwa yang kuat tidak diragukan lagi sangat langka, tetapi mampu memonopoli area yang begitu luas menunjukkan pentingnya tempat akademi pada alkemis. Api menghilang di belakangnya, dan Xiao Yan mendarat dengan mantap di tanah. Melihat ke depan, ada banyak loteng dan momentum yang luar biasa. Di alun-alun pusat, ada lusinan kuali, dengan beberapa orang berkonsentrasi pada alkimia. Dan akan menjadi penting, dan pemalas dan lain-lain tidak boleh masuk tanpa izin. Melihat Xiao Yan tidak memiliki logo Pil Society di tubuhnya, dua anggota pasukan eksekusi yang ditempatkan di depan gedung segera berteriak keras menghalangi langkah Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya dia tidak marah. Sekarang situasi Suner jelas, tidak perlu marah dengan orang-orang ini. Nama saya Xiao Yan, dan saya memiliki masalah mendesak untuk bertemu dengan tetua dari Pil Society. Xiao Yan menarik napas dan mencoba menggunakan nada tenang, berkata, dia akan masuk.
Izinkan saya untuk melaporkan. Seorang anggota tim eksekusi berteriak dan hendak menjangkau untuk menghentikan Xiao Yan. Biarkan dia masuk. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar, menghalangi pemain tepat waktu. Xiao Yan Yingsheng melihat sekeliling dan melihat seorang pria muda berjubah abu-abu perlahan-lahan berjalan keluar dari loteng. Pria muda itu memiliki penampilan biasa, dan tidak ada yang aneh dengan itu. Ketika ditempatkan di tengah kerumunan, itu tidak akan pernah membiarkan orang mengambil tampilan kedua. Berjalan sangat stabil, dan mata yang dalam seperti mata air yang dalam, yang membuat orang tidak terlihat. Melihat penampilan pemuda itu, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia sepertinya telah melihat penampilan orang ini di suatu tempat. Senior Ran, mengapa kamu keluar? Melihat pemuda itu keluar, kedua algojo buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat, kata-kata mereka penuh sanjungan. Tanpa melihat kedua anggota tim, pemuda itu memandang Xiao Yan sambil tersenyum, dan berkata dengan keras, aku telah lama mengagumi namamu sebagai penguji tingkat suci. Aku pernah melihatmu sebelumnya, tapi aku tidak punya kesempatan untuk berbicara. Saat dia berbicara, dia menangkupkan tangannya ke Xiao Yan, dan kata-katanya cukup ramah. Kamu adalah murid lembah Zongji. Xiao Yan juga ingat di mana dia melihat pemuda ini. Ketika dia memasuki ruang hantu, pemuda ini juga hadir. Nama saya Ran Hong. Pada saat kompetisi di pelataran dalam, saya ingin keluar untuk menonton pertandingan, tetapi saya sibuk dan tidak punya waktu. Pria muda itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, dan memberi isyarat undangan kepada Xiao Yan, ketika kamu pertama kali datang ke akademi, tetua masyarakat dan menyebutmu, dan Ran selalu ingin bertemu denganmu. Silakan datang ke kabinet, untuk mengobrol. Ini pekerjaan. Xiao Yan mengangguk dan mengikuti, hanya menyisakan dua anggota tim eksekutif yang tercengang. Penguji suci. Apakah dia penguji suci yang mengalahkan Kapten Zhuang He? Pemuda yang telah merencanakan untuk menghentikan Xiao Yan mendengus ketakutan dan berkeringat dingin. Kenapa dia datang ke sini? Apakah dia akan berkolusi dengan orang-orang masyarakat dan untuk berurusan dengan Departemen Eksekusi? Pemuda lain menelan seteguk air liur, juga berkeringat dingin. Bagaimana aku tahu? Saya juga meminta senior Ran untuk memperkenalkan saya kepada para tetua masyarakat dan saya membutuhkan bantuan para tetua dalam masalah yang mendesak. Setelah beberapa obrolan, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Saya sudah menebak tujuan kunjungan Anda. Satu-satunya Tianding di Pil Society. Guru menyerahkannya kepada saya untuk diamankan sebelum guru pergi. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk menemukan para tetua itu. Ran Hong hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, membawa Xiao Yan ke loteng dan duduk, dan menulis dengan ringan. Penatua Lu adalah gurumu. Xiao Yan tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan tulus, kalau begitu, tolong minta senior untuk meminjamkan saya Tianding. Xiao Yan pasti sangat berterima kasih. Ran Hong tersenyum dan berkata, pil transformasi racun adalah pil kelas 6. Bagaimana Anda bisa memperbaikinya? Mari kita tunggu sampai guru kembali. Mengatakan itu, Ran Hong sedikit mengernyit, dan kekuatan jiwa yang agung mengalir keluar dari alisnya seperti air yang mengalir, memenuhi hampir seluruh loteng. Xiao Yan mendengus ringan, alisnya bergerak, dan kekuatan jiwa yang telah mencapai tahap akhir dunia asing mengalir keluar dari antara alisnya, langsung memaksa kekuatan jiwa Ran Hong ke satu sisi. Senior Ran, maafkan aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Penatua Lu untuk kembali. Saya akan menunggu. Tidak terlalu banyak. Sadar akan penindasan kekuatan jiwa Xiao Yan, senyum di wajah Ran Hong akhirnya menegang, dan dia mengerutkan bibirnya. Dan Fang Kai mengangguk kaget, ini sudah mencapai tahap akhir dunia asing, tetapi dengan perasaan, tampaknya bahwa hanya sampai tahap selanjutnya. Pemurnian pil obat kelas 5 hampir sama, saya khawatir masih sulit untuk memperbaiki pil beracun. Pokoknya, aku akan mencobanya. Xiao Yan mengerutkan kening, menahan amarahnya. Ini baik. Tampaknya melihat kemarahan Xiao Yan, Ran Hong tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengangguk ringan, cahaya Najie berkedip di jari-jarinya. Dan kuali hitam tiba-tiba muncul, menghancurkan tanah 3 kali. Bukan lubang besar. Ini adalah kuali Xuanling, kuali hari ini, dan hal favorit guru. Sayang sekali saya bodoh. Setelah bertahun-tahun, saya masih tidak dapat memenuhi persyaratan guru, dan saya tidak dapat menggunakan ini. Kawah. Ran Hong bangkit dan membelai Xuanling Ding. Kata-katanya penuh penyesalan.
Guru menyebutkan Anda sebelumnya, mengatakan bahwa tubuh jiwa setelah transformasi jiwa 3 langkah sangat kuat. Ketika Anda menyempurnakan alkimia, saya ingin tahu apakah saya bisa menontonnya dari sela-sela. Menatap Xiao Yan, Ran Hong berkata dengan keras. Tentu saja, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk berat. Untuk meminjam Tianding, bahkan jika Ran Hong membuat permintaan lain, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyetujuinya. Sekarang kondisi ini sangat mudah. Oke, kalau begitu aku akan menonton Brother Xiao, dan kamu akan membuat alkimia. Dengan tawa panjang, Ran Hong merenung sejenak dan berkata, kuali Xuanling ini, jika Anda ingin mengendalikannya, kekuatan jiwa Anda juga harus sangat kuat. Saya ingin menggunakan kekuatan jiwa Anda untuk mencapai tahap selanjutnya dari alam asing. Ditambah transformasi jiwa 3 langkah, itu harus dapat dimanipulasi. Petik 2. Xiao Yan mengangguk dan melihat lebih dekat. Permukaan kuali berkilau dengan cahaya, hampir bersih. Dapat dilihat bahwa Ran Hong sangat tertarik dengan kuali ini. Tetapi dalam ambiguitas, Xiao Yan juga sepertinya dia telah memperhatikannya, bahwa meskipun sama dengan kuali 1 hari, kuali darah dan malam yang dia miliki lebih efektif daripada kuali Xuanling ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menyiapkan bahan obat untuk memurnikan pil beracun? Melihat Xiao Yan menyingkirkan kuali, mata Ran Hong berkilat enggan, dan dia buru-buru mengalihkan perhatiannya. Aku belum sempat mengumpulkannya. Mendengar ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Pada daftar yang dibawa Wu Shaoqi, lusinan ramuan obat terdaftar. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah umum, akan butuh banyak waktu untuk mengumpulkannya satu persatu. Ada banyak bahan obat di ruang bahan obat dari Pil Society. Jika itu berguna, kamu bisa mengambilnya. Aku akan memberitahu guru tentang itu saat itu. Xiao Yan tertegun sejenak, lalu mengangguk berat, dan berkata dengan tulus, jika itu masalahnya, maka saya akan diterima. Tidak peduli apa tujuan dan Hui ingin membantunya seperti ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk menganalisisnya. Selama dia bisa membangunkan Suner sesegera mungkin, bantuan semacam ini akan baik-baik saja di masa depan. Halaman dalam, tempat Penatua Wu. Melihat Wu Shaoqi memang dipromosikan menjadi kaisar, Penatua Wu terkejut sekaligus senang. Meskipun para tetua telah memberitahunya sebelumnya, dia masih sangat bersemangat setelah melihatnya dengan matanya sendiri, dan dia hampir menangis. Kamu gadis kecil, lelaki tua itu telah berlatih selama beberapa dekade sebelum mencapai tingkat kaisar. Kamu menjadi seorang kaisar pada usia ini, tidak buruk, tidak buruk. Menepuk bahu Wu Shaoqi, Penatua Wu menghela napas dalam-dalam, nadanya penuh kelegaan. Kakek, jangan terlalu sibuk untuk bahagia. Bagaimana menurutmu tentang apa yang aku katakan padamu? Mata Wu Shaoqi seperti bulan sabit, dan dia menatap Elder Wu sambil tersenyum. Darah binatang kekaisaran. Mendengar pengingat Wu Shaoqi, senyum di wajah Penatua Wu juga memudar, dan dia tidak bisa tidak jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam, hanya di mata lebar Wu Shaoqi ada senyum masam, sulit untuk menemukan binatang surgawi di tingkat kekaisaran. Dan bahkan orang tua ini jika Anda maju untuk membantu, Anda mungkin tidak dapat membunuhnya. Kaisar Dao dan Kaisar benar-benar dua tingkat yang berbeda. Aku tidak peduli. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Kemudian kamu akan melihat cucumu mati di kaki binatang itu. Wu Shaoqi mendengus dan memutar matanya. Kenapa kamu masih dalam temperamen kekanak-kanakan? Melihat ekspresi Wu Shaoqi, Penatua Wu juga mengalami sakit kepala yang hebat. Dengan bantuan Xiao Yan, Anda telah memperoleh warisan dari pembangkit tenaga listrik kuno. Bantuan semacam ini memang hebat, tetapi membantunya membunuh binatang buas di jalan kaisar. Saya seorang kaisar, benar-benar tidak berdaya. Kamu hanya tidak ingin membantu. Wu Shaoqi mendengus, lalu berlari keluar tanpa menoleh ke belakang, mengabaikan panggilan Elder Wu. Melihat bagian belakang Wu Shaoqi pergi dengan cepat, Penatua Wu hanya bisa melompat dengan cepat. Gadis ini benar-benar bodoh. Sambil menggelengkan kepalanya, Penatua Wu tidak berani mengabaikan. Dia merenung sebentar, dan buru-buru bergegas menuju suatu tempat. Di atas Tianfeng, ketika Xiao Yan kembali dengan sejumlah besar bahan obat, dia kebetulan bertemu Wu Shaoqi yang baru saja tiba. Kakek tidak setuju. Aku akan pergi membunuh binatang itu bersamamu, ayo pergi. Melihat Xiao Yan, Wu Shaoqi bergumam, nadanya penuh keluhan. Omong kosong. Xiao Yan tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu tersenyum pahit, dan membunuh binatang buas tingkat kekaisaran. Dia tidak memiliki strategi sama sekali.
Dengan Wu Shaoqi, seorang kaisar yang baru dipromosikan, kemampuan apa yang dia miliki untuk membunuh seorang binatang dengan kebijaksanaan spiritual? Itu bukan omong kosong. Wu Shaoqi mengerutkan kening dan berkata dengan keras. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Dia sangat menyadari keraguan Penatua Wu, tapi dia tidak bermaksud menyalahkannya. Para tetua di akademi tidak berkewajiban untuk mencampuri urusan para siswa. Binatang buas tidak bisa masuk akademi untuk menyerang siswa, dan karenanya, para tetua di akademi tidak dapat menyerang binatang apapun. Setelah aku memikirkan strategi bagaimana menghadapi monster itu, aku akan bertanya padamu. Xiao Yan juga mengetahui pikiran Wu Shaoqi dengan sangat baik, dan setelah memikirkannya, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, itu yang kamu katakan. Ketika Wu Shaoqi mendengar ini, matanya melebar dan matanya melebar, ketidakpuasan aslinya hilang. Dia mengangguk puas, menggerakkan tubuhnya, dan segera meninggalkan Tianfeng. Melirik ke belakang kepergian Wu Shaoqi, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas. Pria ini benar-benar temperamen anak-anak. Kali ini, di ruang bahan obat Pil Society, Xiao Yan juga mengumpulkan sebagian besar bahan obat untuk memurnikan pil beracun, hanya menyisakan beberapa bahan obat langka. Menurut Ranhong, bahan obat ini berada di pusat Lingge. Ada juga banyak. Setelah Xiao Yan ada di daftar Tenglong, dia juga terlibat dalam tempat rahasia semacam ini. Bahan obat ini hampir terkumpul. Selanjutnya, itu adalah darah binatang surgawi kaisar. Nana bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan merenung sejenak, dan akhirnya menghela nafas, dan melihat lokasi Tianfeng Mu Yue. Sepertinya saya masih harus berbicara dengan Mu Yue. Apakah kamu ingin melawan ide binatang surgawi itu? Di atas puncak Yun Yue, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Mu Yue sedikit terkejut, dan kemudian menganggukkan kepalanya dengan jelas. Fakta bahwa binatang skala api darah dapat muncul di pegunungan luar berarti ada alam dan bumi, harta karun di dekatnya yang cukup untuk menariknya. Tetapi dengan kekuatanmu, agak tidak realistis untuk ingin membunuh binatang beraroma darah itu. Mei Mu menatap Xiao Yan dan Mu Yue tersenyum masam dan mengangkat bahu. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak mengetahuinya di dalam hatinya. Tetapi Blood Flame Scalebis adalah satu-satunya binatang surgawi yang dia tahu. Meskipun yang terakhir sangat tirani di antara binatang surgawi dari jalan kaisar, jika dia melewatkan yang ini, itu tidak diragukan lagi akan lebih sulit untuk mendapatkan berita tentang binatang surgawi. Tidak ada binatang surgawi lainnya di pegunungan luar, hanya satu binatang skala api darah, ini adalah satu-satunya kesempatan. Setelah mengungkapkan pikirannya, Xiao Yan juga sangat tidak berdaya. Bagaimana menghadapi binatang surgawi ini, dia sama sekali tidak memiliki pemikiran di dalam hatinya. Aku bisa saja meminta saudaraku untuk membantumu, tetapi dia akan segera mengambil penilaian kelulusan, dan waktunya ketat. Kurasa dia tidak akan peduli dengan masalah ini. Mu Yue cemberut, nadanya penuh permintaan maaf. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak punya rencana untuk meminta bantuan Mu Yuyang dan yang lainnya, tetapi kata-kata Mu Yue tidak menyebabkan gejolak di hatinya. Setelah perawatan Suner oleh Nenek Bai, racunnya benar-benar dikendalikan. Selama dia menelan pil wadu, racunnya bisa dihilangkan sepenuhnya. Aku masih punya waktu untuk memikirkan metode lain. Setelah mengobrol dengan Mu Yue untuk beberapa kata, Xiao Yan bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Kali ini, dia datang menemui Mu Yue tidak hanya untuk belajar tentang Blood Flame Scalebis, tetapi juga untuk berterima kasih kepada mantan atas dukungannya kepada Kailin, di ruang hantu, bantuan. Dengan bantuan Mu Yue, Cailin juga telah memperoleh banyak di ruang roh ilusi, dan memperoleh 2 orb asal monster tingkat kaisar. Setelah periode pemurnian ini, kekuatan Cailin telah stabil di 8 roh kaisar. Jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, kamu bisa pergi ke kota kekacauan untuk melihat esensi darah dari binatang surgawi tingkat kaisar, di mana ikan dan naga bercampur, dan berbagai item muncul satu demi satu. Mungkin akan ada esensi darah binatang surgawi. Mu Yue bangkit, merenung sejenak, dan mengatakan apa yang ada di hatinya. Xiao Yan mengangguk, dan ada lebih banyak harapan di matanya. Alam lembah. Mu Yu yang berpakaian putih, berdiri di atas bukit hijau, memandang ke kejauhan dengan ekspresi tenang, memegang kartu giok hitam di tangannya. Di kartu giok, adalah isi dari penilaian kelulusan ini. Melirik isi kartu giok, Mu Yu yang tersenyum ringan, menyingkirkan kartu giok dengan backhandnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, ada 3 tugas lagi, persis sama dengan pengadilan Ordo Suci.
Lalu dia menghela nafas pelan, dan ketika Mu Yu yang bergerak, dia bergegas menuju luar lembah. Setiap siswa akan memiliki penilaian kelulusan sebelum meninggalkan akademi. Ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, dan sebagian besar tugas ini adalah mengumpulkan sumber daya untuk akademi atau kalahkan musuh. Bagaimanapun, dalam waktu seperti itu di akademi, sumber daya budidaya tidak dapat disia-siakan. Penilaian kelulusan semacam ini lebih seperti membayar biaya sekolah. Ibu kota yang kacau, di bawah kemakmuran tanpa akhir, adalah kegelapan dan kejahatan tanpa dasar. Ada geng yang tak terhitung jumlahnya, diam-diam membagi setiap inci tanah di sini, setiap sumber daya, tetapi di sisi baiknya, ia berkembang dan makmur. Ibu kota barat di dalam jemaat Yinyu. Luo Jun, pemimpin Yinyu Zong, duduk di posisi atas, gelas anggur di tangannya perlahan berputar, matanya seperti ular berbisa, dan dia menatap seorang pria parubaya dan berkata, setelah menunggu begitu lama, hari, ikan akhirnya ketagihan. Tuan Zhao, kali ini terserah Anda. Mata gelap pria parubaya itu persis Zhao Qingshan yang berasal dari kota Wanling. Setelah mendengarkan kata-kata Luo Jun, Zhao Qingshan tertawa keras dan berkata, jangan khawatir, pemimpin geng Luo. Jika seperti yang Anda katakan, kekuatan jiwa Mu Yu yang adalah kelemahannya. Dengan kekuatan jiwa Zhao, dia pasti bisa ditekan. Pada saat itu, terserah pada Gang Master Luo dan semuanya. Dengan mengatakan itu, Zhao Qingshan mengangkat gelas anggurnya dan berkata kepada pejabat tingkat tinggi Yinyu Zong di samping. Tuan Zhao sangat sopan, kamu adalah kekuatan utama kali ini. Ya, jika kamu bisa menggunakan kekuatan jiwamu untuk melukai Mu Yu Yang, akan lebih mudah untuk membunuhnya. Petik 2. Melihat Zhao Qingshan berbicara, sekelompok eksekutif senior Yinyu Zong buru-buru mengangkat kacamata mereka dan berkata, dengan sedikit sanjungan dalam kata-kata mereka. Mendengar bantuan orang-orang ini, Zhao Qingshan tidak bisa menahan tawa, dan setelah mengucapkan beberapa kata sopan, dia meminum anggur di dalam cangkir. Luo Jun membiarkan bawahannya memuji Zhao Qingshan, dan dia hanya tersenyum ringan, mengangkat kepalanya dan meminum anggur di cangkir. Tetapi saat dia melihat ke atas, matanya memancarkan cahaya dingin. Ketika Xiao Yan kembali ke Tianfeng lagi, Gu Yuan dan Zhu Kun sudah pergi. Siksaan selama periode ini juga membuat mereka kelelahan secara fisik dan mental. Di bawah bujukan Cailin, mereka berdua pergi dengan enggan. Memberi tahu Cailin apa yang ada di hatinya, Xiao Yan juga memikirkannya dengan hati-hati, dan akhirnya memutuskan untuk mencoba peruntungannya di kota kekacauan. Meskipun Tianding dipinjam, terlalu sulit untuk membunuh binatang kekaisaran. Kekuatan, bahkan jika itu adalah dengan menggunakan teratai kemarahan Buddha, saya khawatir itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada binatang kekaisaran. Kamu sibuk untuk Suner kali ini, istirahatlah. Setelah Nenek Bai mengobati luka dalam Suner, kecemasan Cailin juga berkurang banyak, melihat wajah Xiao Yan penuh debu saat ini, mau tak mau dia merasa tertekan. Melihat cahaya lembut di mata Cailin, Xiao Yan juga mengangguk patuh. Selama periode waktu ini, dia hampir membalikkan seluruh Yun Luo, dan dia benar-benar lelah. Dengan mempertimbangkan keselamatan Suner, Xiao Yan terbangun setelah beristirahat sejenak. Dia merasakan kekosongan dalam pikirannya, seolah-olah dia tidak dapat mengingat apapun. Masih belum cukup kuat, dengan tinjunya yang terkepal erat, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Matanya penuh kesedihan, memikirkan pipi pucat Suner, kemarahan di Akademi Xingtian di hatinya terbakar tak terkendali. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Yan berubah, tinjunya terbuka, dan dia melihat telapak tangannya. Di sana, sebuah rune samar tergeletak dengan tenang di tangannya. Itu adalah sejumlah besar origin Emperor Qi yang dituangkan Wu Shaoqi ke dalam tubuhnya. Matanya berkedip-kedip, dan Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu. Dia meringkuk kakinya dan mencubit sidik jari budidaya. Menggunakan tanda di telapak tangannya sebagai panduan, dia mencari sumber Kaisar Qi. Karena dia akan pergi ke kota kekacauan, itu adalah hal yang baik untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin tanpa membahayakan. Bahkan jika dia benar-benar mendapatkan darah binatang kekaisaran, dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melindunginya. Di dalam tubuh, segumpal origin Kimera terjalin erat seperti benang sutra, yang tampak cukup padat. Kaisar Qi asli yang terkandung di dalamnya lebih kuat dari orb asal monster tingkat kaisar. Ledakan. Saat Xiao Yan memejamkan mata dan mengambil napas dalam-dalam, masa genesis Qi meledak tiba-tiba. Di bawah kendali tepat Xiao Yan, masa genesis Qi ini langsung disuntikkan ke anggota tubuh yang terakhir.
Panggilan. Xiao Yan tidak bisa menahan tangisnya. Kaisar Qi Yuan yang merah menyala dengan liar ditelan oleh meridian di seluruh tubuh, dan akhirnya mengalir ke Yuan Emperor Kristal, dan rantai besar emas dan besi perlahan terbentuk. Ledakan. Dalam beberapa saat, ada dua rantai besar lagi di tubuh Xiao Yan. Rantai ketiga tampaknya memiliki garis besar dan sangat mirip. Empat puncak kaisar. Ini adalah kekuatan terkuat Xiao Yan hari ini. Wu Shaoqi menerima warisan Lord of Flame. Karena kekuatannya yang lemah, sejumlah besar origin Emperor Qi tidak dapat diterima, dan hanya dapat disimpan sementara di dalam tubuh. Yang pertama memberikan hampir setengah dari origin Qi kepada Xiao Yan, yang bisa dibayangkan, seberapa besar. Ini cukup bagi orang biasa untuk dengan mudah memadatkan energi kaisar asal dari beberapa rantai asal. Di Xiao Yan itu hanya memadatkan dua. Kekuatan kaisar yang dipromosikan dari alam bawah jauh lebih unggul daripada pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama, tetapi ketika dia dipromosikan sumber yang dibutuhkan kaisar Qi jauh lebih banyak daripada penduduk asli dunia besar. Empat kaisar. Xiao Yan bangkit dan merentangkan tangannya, kekuatan yang tampaknya tak habis-habisnya dan tak habis-habisnya meresap keluar dari hatinya, sebuah asteris menenangkan yang membuat Xiao Yan menghembuskan napas. Itu juga diharapkan untuk dipromosikan di sini. Jika kamu menggunakan keterampilan rahasia api dewa dan api kaisar surgawi untuk meredam tubuhmu, diperkirakan kaisar biasa dapat melawannya. Setelah memperkirakan kekuatannya sendiri, Xiao Yan mengangguk puas, memikirkan Suner yang tidak sadarkan diri, kegembiraan di matanya langsung berubah menjadi kemarahan. Untuk menghadapi Akademi Xingtian, kekuatan ini tidak cukup untuk dilihat, bahkan jika kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 akademi, dan yang terpilih, yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan cara kaisar. Petik 2. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, mengingat apa yang dikatakan Suzy yang sebelumnya. Kemarahan Xiao Yan di hatinya juga menjadi tenang, dan untuk membalas Suner, kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Ketika saya kembali dari kota kekacauan kali ini, saya akan berlatih 3 metode lain dari 4 hukum kaisar spiritual, dan menguasai teknik rahasia dalam gulirin. Setelah dipromosikan menjadi kaisar, kesadaran dan persepsi telah meningkat pesat dibandingkan ketika dia menjadi kaisar. Jika dia mengamati keterampilan kaisar tingkat lanjut lagi, dia mungkin memiliki penemuan baru. Setelah mengambil keputusan, Xiao Yan tidak berhenti, dan keluar untuk melihat Suner dan Kailin. Yang pertama masih tidak sadarkan diri, tetapi wajahnya telah banyak pulih. Setelah menyapa Cailin, Xiao Yan menyerbu menuruni gunung. Untuk meninggalkan akademi, dia harus mendapatkan persetujuan dari Departemen Eksekusi. Jika tidak, dia tidak akan bisa keluar dari formasi besar yang menjaga akademi. Departemen Hukuman terletak di timur akademi dan jauh dari Danhui. Sebagai salah satu kekuatan terbesar di Yunluo College, persyaratannya tidak dapat dicapai seperti Danhui. Oleh karena itu, setiap tahun, banyak siswa mematahkan kulit kepala mereka dan ingin bergabung, menjadi salah satunya. Jika Anda cukup beruntung untuk menjadi anggota Departemen Eksekusi, Anda tidak hanya akan memiliki sejumlah besar batu sumber spiritual sebagai hadiah setiap bulan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menghubungi berbagai tetua di akademi. Beberapa petunjuk dari mereka, sebagian besar kekuatan ini ada dalam roh kaisar. Untuk siswa dengan level yang sama, tidak diragukan lagi ini sangat membantu. Di batas timur akademi, Kementerian Eksekusi terletak di sini dengan cara yang luar biasa. Dibandingkan dengan Pil Society yang kecil dan indah, Kementerian Eksekusi sangat megah, dengan sekelompok bangunan dan suasana yang megah. Peran Departemen Eksekusi tidak hanya untuk menengahi gesekan antara siswa di akademi, tetapi juga untuk menjaga keamanan akademi di sekitarnya. Ada banyak penatua di antara mereka, dan pembagian kerja jelas, dan Penatua Wu adalah sosok kekuatan nyata, yang bertanggung jawab atas Departemen Eksekusi. Ketika Xiao Yan datang ke Departemen Eksekusi, dia kebetulan melihat Lu Xiang yang berjalan keluar darinya. Wajah yang terakhir suram, menyebabkan siswa di sekitarnya menahan napas dengan tergesa-gesa, karena takut membuatnya tidak senang. Xiao Yan, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Xiao Yan datang, wajah Lu Xiang yang tenggelam dan dia berteriak dingin. Apa yang harus saya laporkan kepada Anda? Mendengar pertanyaan Lu Xiangyang, Xiao Yan mencibir, tidak memberikan ekspresi apapun pada mantannya dalam kata-katanya. Sombong, saya adalah Kapten Departemen Eksekusi, membantu para tetua untuk mengatur keamanan kampus, dan memiliki hak untuk bertanya tentang situasi setiap siswa. Lu Xiangyang sangat marah,
dan ujung jarinya hampir mengarah ke hidung Xiao Yan. Pergi, aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang. Melihat Lu Xiangyang dengan dingin, Xiao Yan melintas. Meskipun Bai Yongzhao adalah orang pertama yang mengganggunya ketika dia pertama kali tiba di Yunluo Chollege, Lu Xiangyang baru saja maju dan mengucapkan beberapa patah kata. Tetapi sekarang tampaknya, Bai Yongzhao jelas banyak lebih enak dipandang daripada Lu Xiangyang. Sungguh sikap yang arogan, kamu. Melirik Xiao Yan, Lu Xiangyang sangat marah di dalam hatinya. Tetapi dia juga tahu bahwa Xiao Yan dan Zhu Tianhuo mampu membuat seri. Apa, mau dipukul? Xiao Yan berhenti, menoleh untuk melihat Lu Xiangyang, dan berkata dengan suara dingin, untuk orang ini, dia benar-benar ingin mengganggu dirinya sendiri, bahkan Kapten Departemen Eksekusi akan memukulinya. Saya masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan hari ini. Saya tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Anda. Anda dapat melakukannya sendiri. Melirik Xiao Yan dengan kejam, Lu Xiangyang memaksa dirinya untuk pergi. Berhenti, aku akan bertanya padamu apakah Penatua Wu ada di sini. Setelah memanggil Lu Xiangyang, Xiao Yan berkata tanpa basa-basi. Melihatnya dari mata sekitarnya, wajah Lu Xiangyang memerah, dan wajah kaptennya sendiri benar-benar hilang hari ini. Tetapi untuk kekuatan Xiao Yan, dia juga tahu bahwa dia bukan lawan sama sekali, apalagi yang terakhir telah mencapai Kaisar Erdao. Tidak, sebagian besar penatua di Departemen Eksekusi pergi sekarang. Hanya satu penatua Wei Tongwei yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Setelah berbicara dengan tidak sabar, Lu Xiangyang berkata dengan ekspresi muram. Penatua Wei, apa yang kamu lakukan? Mendengar kata-kata Lu Xiangyang, Xiao Yan mengerutkan kening, diam-diam mengatakan bahwa sangat disayangkan. Jika Penatua Wu atau Penatua Fang sendirian, pasti akan jauh lebih mudah untuk keluar. Penatua Wei adalah salah satu dari 8 penatua yang membantu Penatua Su dalam mengelola Guzongji, dan dia juga penatua manajemen Departemen Eksekusi. Dia mendengus dingin, tapi tidak berani menjawab pertanyaan Xiao Yan. Lu Xiangyang menggertakkan giginya. Mengerti. Setelah mengangguk, Xiao Yan berjalan menuju aula utama. Lu Xiangyang memelototi Xiao Yan, menahan amarah di hatinya, menatap balik ke beberapa anggota tim, dan pergi dengan marah. Melihat siswa bernama Xiao Yan ini benar-benar membuat ketua tim merana. Beberapa anggota tim yang bertugas saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Daftar Tenglong adalah setelah Lu Xiangyang. Dengan temperamen yang terakhir, bagaimana dia bisa begitu tak tertahankan? Xiao Yan sendiri tidak tahu apa yang dipikirkan anggota tim, tetapi ketika dia memasuki aula, Xiao Yan menemukan rumah tempat Penatua berada. Penatua Wei terlihat cukup tua, wajahnya baik, rambut abu-abunya disisir rapi, dan dia terlihat energik. Melihat Xiao Yan, mata Penatua Wei mau tidak mau menyala. Dia juga pernah mendengar tentang yang pertama. Bahkan dia tidak akan berani menyinggung perasaannya dengan mudah karena reputasi penguji tingkat suci ini. Dia segera setuju dengan Xiao Yan, meminta esensi darah binatang surgawi. Hal semacam ini sangat langka bahkan di Chaos Capital, tapi aku dengar hal semacam ini telah muncul di beberapa rumah lelang di Western Capital. Setelah merenung sejenak alis abu-abu Elder Wei sedikit berkerut. Sidu, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengangkat semangatnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Berita ini terlalu penting. Jika darah binatang benar-benar muncul, dia akan mendapatkannya tidak peduli apa. Bukan hanya rumah lelang, Gunung Yinyu di ibu kota barat, sepertinya ada berita beberapa hari yang lalu bahwa ada binatang surgawi yang melahirkan seekor anak superior. Sambil tertawa, Penatua Wei melemparkan bom lagi. Terima kasih. Hati Xiao Yan tergerak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia melipat tinjunya dan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Penatua Wei, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada yang terakhir dan meninggalkan aula. Mengetahui berita ini, Xiao Yan tidak ingin tinggal sebentar. Melihat bagian belakang kepergian Xiao Yan, Penatua Wei menghela nafas lega, senyum tipis perlahan melengkung di sudut mulutnya. Orang ini pasti akan menggantikan Mu Yu Yang sebagai kekuatan utama Akademi Yunluo di masa depan. Lebih baik memperbaikinya lebih cepat daripada nanti. Sayang sekali Wu Shaoqi tidak mengikuti. Kalau tidak kali ini, kita bisa menyelesaikannya bersama dengan Mu Yu Yang. Setelah berbisik beberapa kali, senyum dingin di wajah Penatua Wei dengan cepat menghilang, dan dia kembali ke senyum ramah sebelumnya. Seperti pria tua yang baik, terlihat cukup baik. Gunung Yinyu terletak di sebelah barat kota kekacauan, dan juga cukup jauh dari Universitas Yunluo.
Ketika dia berada di Universitas Yunluo, Xiao Yan mungkin akrab dengan hal-hal tentang kota kekacauan. Pegunungan yang terkenal itu terkenal menghasilkan semacam besi halus bulan perak, dan besi halus bulan perak adalah bahan terbaik untuk menempa prajurit roh. Di antara kerumunan yang kacau, kerumunan Yinyu menduduki tempat ini. Menjadi kaya. Ada kurang dari 10 pil sayap api yang tersisa di tangannya, dan Xiao Yan tidak berani menyia-nyiakannya dengan mudah. Hal semacam ini sangat efektif dalam menyelamatkan nyawa pada saat kritis. Dia telah menghabiskan begitu banyak di akademi sebelumnya, yang membuat Xiao Yan sangat tertekan. Perasaan ini dalam sekejap mata, Xiao Yan menjadi tenang dan hanyut ke arah Gunung Yinyu. Dia tidak menemui masalah di sepanjang jalan, dan dia semakin dekat ke Gunung Yinyu. Hei, tugas penilaian mengatakan bahwa aku akan datang ke Gunung Yinyu untuk mengumpulkan Yinyu Fine Iron. Tapi, keberadaanku akan dikendalikan olehmu. Di ngarai gunung, Muyu yang berdiri dengan kepala terangkat tinggi, tangan di punggungnya, dan tertawa pelan, tetapi ada tatapan dingin di matanya. Dan dia melihat kelusinan orang yang mengelilinginya, sudah 2 orang yang kehilangan napas anggota Silver Moon. Ketika dia pertama kali menginjakan kaki di sini, dia menyadarinya. Ketika dia hendak pergi, 2 pria parubaya yang telah mencapai ranah kaisar tiba-tiba bergegas keluar dari hutan di belakang mereka dengan tombak panjang, dan tombak itu menunjuk langsung ke kepala Muyu yang terakhir terdiam. Ketika ujung tombak hendak menembus kepalanya, sosoknya tiba-tiba melintas dan ketika dia muncul kembali, kedua pria parubaya itu sudah berada di tanah. Sama seperti 2 pria parubaya jatuh ke tanah, hampir 50 orang bergegas keluar untuk mengelilingi mereka. Muyu yang melihat ke bawah dan mengerutkan kening, seolah-olah dia terjebak dalam perangkap orang-orang ini. Hei, ada baiknya menggunakan 2 bawahan yang tidak kompeten untuk menjebak Muyu yang nomor 1 di peringkat Yunluo, dalam formasi yang terbentuk. Di kerumunan, Luo Jun berjalan perlahan, menatap Muyu yang dengan mata serakah. Pria di depannya adalah 1,5 miliar kristal kaisar di matanya. Mendengar ini, Muyu yang mencibir, dan matanya menyapu orang-orang di sekitarnya. Semua orang yang bersentuhan dengan matanya bergetar dan menundukkan kepala tanpa sadar. Anggota senior Yuezong tidak berani menatapnya sama sekali. Kalian masih ingin menghentikanku, Luo Jun, kamu terlalu naif. Ku dengar Lin Dao mematahkan lengan kakakmu. Hari ini aku akan membiarkan kalian berdua menjadi sama. Muyu yang memandang Luo Jun dan berkata dengan senyum ringan, sepertinya ada kemarahan dalam senyum itu. Kamu tidak malu ketika kamu akan mati, apakah kamu benar-benar berpikir formasi ini hanya hiasan? Ketika Luo Jun mendengar kata-kata itu, wajahnya memerah, dan kemudian dia berkata dengan marah. Pada akhirnya, dia berbalik untuk melihat Zhao Qingshan, yang ada di samping, dan berkata dengan kepalan tangan, Tuan Zhao, saya akan bekerja untuk kamu. Zhao Qingshan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, dia hanya mendengar Luo Jun berbicara tentang kekuatan Mu Yuyang. Hari ini, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa dengan kekuatan jiwanya yang kuat, kekuatan yang terakhir tampaknya tak terduga, dan ki dan darahnya sangat kuat. Seperti api yang menyala-nyala. Metode untuk menghancurkan formasi juga ingin menjebakku. Mu Yuyang tersenyum ringan, dan ketika jubah putih bergerak ringan, sosoknya sudah ditampilkan seperti angin sepoi-sepoi, dan dia bergegas menuju Luo Jun, dengan momentum seperti pelangi panjang. Ledakan. Pada saat Mu Yuyang berangkat, mata Zhao Qingshan tiba-tiba memadat, dan kekuatan jiwa yang agung keluar dari alisnya. Sehat. Wajah Mu Yuyang yang bergegas tiba-tiba berubah, kepalanya berdengung, sesaat kegelapan muncul di depannya, dan tindakannya juga lambat. Bukan itu yang aku harapkan. Melihat gerakan Mu Yuyang tiba-tiba stagnan, Luo Jun langsung gembira, matanya berbalik, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, bunuh Mu Yuyang, sekte ini akan diberi hadiah. Orang-orang yang masih malu-malu pada awalnya melihat penampilan Mu Yuyang dan bujukan Luo Jun. Ini adalah orang-orang yang putus asa. Mereka meraung dan bergegas menuju Mu Yuyang seperti segerombolan, dan lusinan origin ki naik ke langit. Momentumnya luar biasa, tapi itu juga sangat menakutkan. Pengadilan kematian. Setelah pusing sejenak Mu Yuyang terbangun. Melihat kerumunan orang bergegas di sekelilingnya, kulitnya juga berubah. Telapak tangannya kosong, seolah-olah dia sedang memegang sumber kaisar ki di tangannya, mengubahnya menjadi tongkat panjang, dan menyapu ke arahnya, kalian semua. Ledakan. Sebelum menunggu tongkat panjang menyapu, Zhao Qingshan mengeluarkan serangan jiwa lagi. Pikiran Mu Yuyang berdengung lagi, dan dadanya sedikit sakit.
Meskipun gerakannya menjadi lambat, kesadaran Mu Yu yang tetap tidak berubah sama sekali. Dia menahan pusing, dan ketika tubuhnya sedikit berubah, dia menghindari serangan yang tak terhitung jumlahnya satu per satu. Tuan Luo, kekuatan Mu Yu yang jauh melebihi kekuatan seorang kaisar biasa. Bahkan dengan bantuanku, anggota gengmu tidak dapat menyakitinya, dan kamu masih perlu mengambil tindakan. Vena biru di dahi Zhao Qingshan meletus dan kekuatan jiwa yang kuat terus-menerus menyerang Mu Yuyang, membuat yang terakhir tidak dapat menyerang secara efektif. Pria kuat itu terbang keluar dan kemudian jatuh koma. Tidak ada anggota senior jemaat Yinyu adalah musuh sekali tembak Yuyang. Ini baik. Melihat kekuatan Mu Yuyang, Luo Jun juga pulih dari kegembiraan awal, mengangguk dengan dingin, matanya melihat ke kejauhan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan kemudian tubuhnya terengah-engah, jauh melebihi kekuatan seorang kaisar biasa. Jemaat Yinyu berperingkat cukup tinggi di antara jemaat kekacauan, dan kekuatan Luo Jun secara alami tidak rendah, meskipun belum menjadi jalan kaisar, itu jauh melampaui puncak kaisar. Ledakan, serangan jiwa lain. Kulit Mu Yu yang berubah, pusing dari kepalanya membuat kakinya menjadi lunak, dan dia hampir jatuh ke tanah. Di ruang menghindar, Mu Yu yang menatap dingin ke arah Zhao Qingshan di kejauhan. Di bawah kendali ini orang tua, kekuatannya tidak dapat sepenuhnya digunakan sama sekali, dan dia harus menemukan cara untuk menyelesaikan ini terlebih dahulu. Ledakan. Tiba-tiba, suara siulan yang menghancurkan ruang tiba-tiba terdengar, dan Mu Yu yang tahu siapa pengunjung itu hanya dengan perasaan. Meskipun kekuatan Kaisar Tirani, Mu Yu yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Berbalik, dia menjatuhkan pukulan tinggi. Jemaat Yinyu tingkat dengan kekuatan seorang kaisar di samping, dan telapak tangan kanannya menyapa Luo Jun. Bersenandung, sesaat sebelum kedua kepalan tangan itu terbentur, serangan jiwa itu tiba-tiba memperlambat gerakan Mu Yuyang. Luo Jun mencibir, menatap Mu Yuyang yang matanya langsung kendur di depannya, ekstasi di hatinya bahkan lebih intens. Pergi ke neraka, Origin Ki berlama-lama ditinju, membawa pukulan yang menghancurkan gunung dan sungai, dan menghantam jantung Mu Yuyang, 1,5 miliar, dalam jangkauan. Ledakan, suara angin pecah tiba-tiba terdengar. Sebelum Luo Jun bisa bereaksi, dia terhempas. Dia memaksa belokan di udara, dan kemudian tubuhnya perlahan berhenti. Melihat bahwa pukulan yang pasti akan berhasil itu terputus, mata Luo Jun saat tengah penuh dengan kemarahan. Kamu bajingan, kamu mencari kematian. Melihat pemuda berjubah hitam yang muncul di tanah, Luo Jun meraung marah. Zhao Qingshan juga tertegun sejenak. Dia melihat pemuda yang tiba-tiba muncul. Setelah melihat wajah yang dikenalnya, dia sedikit terkejut, dan kemudian berseru, Xiao Yan. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba juga mengejutkan orang-orang lainnya. Ketika mereka menyadari bahwa yang pertama hanyalah kekuatan dari 4 kaisar, mereka semua tertawa menghina. Ada hampir 30 orang di sini, dan hampir semuanya telah mencapai ranah kaisar. Bahkan kaisar memiliki 2 orang, tetapi satu roh kaisar berani datang, sangat lelah hidup. Zhao Qingshan pulih dari keterkejutan awalnya dan berkerut. Dia tahu kekuatan Xiao Yan dengan sangat baik. Ketika dia bukan roh kaisar, dia mampu mengalahkan Yin Chang, yang telah mencapai kaisar. Sekarang dia telah mencapai kaisar, dia melakukannya tidak tahu kekuatannya yang sebenarnya. Tidak peduli apa, tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak akan dapat mencapai tingkat kaisar, dan membunuhmu di sini bukanlah apa-apa. Dengan sedikit mengangkat kelopak matanya, niat membunuh di hati Zhao Qingshan juga tiba-tiba meningkat tajam, tetapi dalam waktu yang singkat, orang ini telah tumbuh dari 5 kaisar asli menjadi 4 kaisar. Kecepatan seperti ini benar-benar mengejutkannya. Seniormu, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan berdiri diam, melirik Luo Jun yang marah, lalu menoleh ke Mu Yu yang di sampingnya, dan berkata dengan lembut. Ketika dia pertama kali datang ke Gunung Yinyu, dia samar-samar merasakan fluktuasi jiwa yang akrab. Jika dia tidak dipromosikan menjadi kaisar, kekuatan jiwanya akan sangat meningkat, dan dia benar-benar tidak bisa merasakannya. Fluktuasi yang akrab ini juga membuat Xiao Yan sangat bingung, dan ketika dia mendekat ke sini, wajah Zhao Qingshan tiba-tiba muncul di benaknya. Ini benar-benar orang tua ini. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu di Kastil Suanyin terakhir kali. Kali ini aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi hidup-hidup. Melihat Zhao Qingshan dengan muram di kejauhan, kemarahan di hati Xiao Yan juga perlahan naik. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Yu yang memandang orang-orang di kejauhan, matanya tidak goyah, dan dia tampak sangat santai. Mengapa kamu di sini?
Memurnikan pil beracun membutuhkan darah binatang surgawi. Penatua Wei Tong dari Departemen Eksekusi berkata bahwa ada binatang surgawi yang melahirkan anak-anak di Gunung Inyu. Saya datang ke sini untuk mencoba keberuntungan saya. Setelah menjelaskannya dalam beberapa kata, Xiao Yan menyapu matanya. Dan setelah melihat pakaian di tubuh semua orang, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tidak ada yang tahu tentang cobaan yang diatur oleh akademi. Bagaimana mereka bisa berbohong dalam penyergapan. Di sini. Pada awalnya, persidangan Yuan Tianmu dilakukan dalam keadaan yang tidak ada yang mengetahuinya. Setelah bertemu dengannya secara kebetulan, mantan hampir menembak dan berencana untuk membunuhnya. Logikanya, penilaian kelulusan Muyu yang lebih rahasia. Bagaimana mungkin kerumunan menangkap keberadaannya? Mendengar kata-kata itu, Muyu yang terkekeh ringan, tetapi tidak berbicara, tetapi ada jejak kemarahan yang tak terlihat di matanya. Bisakah kamu menahan orang tua itu? Melirik Zhao Qingshan, Muyu yang berkata ringan. Ini adalah saingan lama, dan saya sudah lama ingin bertemu dengannya. Melihat Zhao Qingshan, Xiao Yan berkata, ini baik. Muyu yang mengangguk sambil tersenyum, lengannya melintasi langit dan pedang panjang sudah ada di tangannya. Sisanya, serahkan padaku. Mengatakan itu, Muyu yang seperti listrik dan bergegas ke kerumunan dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga Xiao Yan bahkan tidak bisa melihat gerakan sebelumnya. Percakapan antara keduanya hanya berlangsung singkat, ketika mereka melihat Muyu yang bergegas masuk. Para pejabat tinggi Inyu dengan kekuatan kaisar semuanya terkejut, dan kemudian tersenyum muram, dan bergegas maju dengan panik. Selama jiwa Master Zhao segera setelah kekuatan mulai bekerja. Gerakan Muyu yang sedikit tertunda, yang menunggunya adalah serangan panik dari puluhan orang. Luo Jun berdiri di udara dan melirik Xiao Yan dengan dingin, menyadari kekuatan Xiao Yan. Memikirkan hal itu, sosok Luo Jun melintas dan dia bergegas ke bawah. Dalam kecemerlangan tangannya, sebuah tombak emas pendek dipegang di tangannya, dan itu meledak ke arah Muyu yang seperti naga yang mengaum. Pengadilan kematian. Zhao Qingshan berdiri di kejauhan, menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengunci tempat Muyu Yang, dan di antara alisnya, serangan jiwa lainnya menyebar. Bersenandung. Pada saat kekuatan jiwa dilepaskan, kulit Zhao Qingshan tiba-tiba berubah, dan kekuatan jiwa itu sepertinya mengenai pelat besi, dan tidak mungkin untuk menyuntikkan formasi untuk melukai Muyu Yang. Xiao Yan, apakah kamu melakukannya? Ketika dia kembali ke akal sehatnya, wajah Zhao Qingshan menjadi sangat jelek dalam sekejap. Di kejauhan, Xiao Yan menatapnya dengan dingin, alisnya perlahan naik, dan kekuatan jiwa menyebar, seperti pedang tajam, menjatuhkannya barusan. Serangan jiwa yang dilepaskan itu hancur berkeping-keping. Tidak mungkin, jiwa anak ini, bahkan jika dia telah mencapai tahap akhir dunia alien, bagaimana dia bisa menjadi lawanku? Mata Zhao Qingshan penuh keheranan. Sejak Senyu pertama kali melihat Xiao Yan, kekuatan jiwanya telah mencapai tahap akhir dari alam alien. Selama bertahun-tahun, meskipun belum ada terobosan kualitatif, ada kemajuan yang jelas. Sekarang itu bukan Xiao Yan, lawan yang berapi-api. Bagaimana bajingan ini bisa memiliki jiwa yang kuat? Wajah Zhao Qingshan suram, meskipun kekuatan jiwa Xiao Yan tidak sekuat miliknya, itu lebih solid dan kuat, dan dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan, yang membuatnya sulit dipahami. Tertawa, tanpa serangan jiwa Zhao Qingshan, Muyu yang seperti harimau memasuki kawanan, dan pedang panjang di tangannya seperti satu tubuh. Zhao Qingshan, apa yang terjadi? Melihat Muyu yang tidak terpengaruh sedikit pun, tubuh keras Luo Jun tiba-tiba berhenti, menatap Muyu yang membunuh orang seperti memotong rumput, dan meraung ke arah Zhao Qingshan dengan mata terbelalak. Wajah Zhao Qingshan seperti hati babi, dan dia terdiam. Beberapa serangan jiwanya dihancurkan oleh Xiao Yan, dan dadanya sedikit sesak. Xiao Yan juga memiliki keringat yang menetes dari dahinya. Kekuatan jiwa Zhao Qingshan hampir mencapai kesempurnaan besar dari dunia lain. Jika bukan karena tirani yang tidak biasa dari jiwa dunia bawah, dia mungkin bukan lawan Zhao Qingshan. Bajingan. Tanpa melihat jawaban Zhao Qingshan, Luo Jun juga menunjukkan jejak ketakutan di matanya, dan membiarkan Muyu yang membunuhnya tanpa ragu, dan barang-barangnya akan hancur dalam satu gerakan. 2. Luo bersedia berbagi kaisar kristal dengan keduanya, dan meminta keduanya untuk mengambil tindakan. Wajah Luo Jun mengerikan, dan dia tiba-tiba meraung di suatu tempat, suaranya penuh dengan keengganan. Tuan klan Luo, jika kamu mengatakannya lebih awal, itu tidak akan merusak begitu banyak pria.
Mengikuti teriakan keras Luo Jun, tawa liar datang dari kejauhan. Dan dalam sekejap, dua sosok menjarah dari hutan di kejauhan. Orang-orang dari aliansi mercenari. Melihat dua orang yang muncul, Mu Yu yang meliriknya dan bergumam pelan, wajahnya tidak bergerak sama sekali, tetapi matanya sedikit lebih serius. Xiao Yan juga melihat dua orang yang datang tiba-tiba. Saat mereka muncul, ada sedikit keraguan di hatinya. Orang-orang ini tampaknya sudah lama mengetahui keberadaan mereka, dan mereka di sini untuk menunggu kelinci. Ketika semua orang di Yinyu melihat dua pembantu dipanggil oleh Luo Jun, mereka tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua sangat gembira. Ini adalah dua kaisar, dan bahkan Mu Yu yang akan memiliki beberapa kekhawatiran. Wajah Zhao Qingshan bahkan lebih jelek tetapi dia meremehkan Luo Jun. Dia tidak berharap orang ini bersembunyi dari dirinya sendiri dan diam-diam bergabung dengan orang lain. Pedang panjang di tangannya terbanting ke tanah, dan dengan nyanyian pedang, pedang panjang itu berubah menjadi ledakan origin Qi dan menghilang. Mu Yu yang tampak dingin, dan ketika dia membalik telapak tangannya, pedang panjang Qian muncul di tangannya. Pedang panjang itu bentuknya sederhana. Ada garis misterius tertulis di atasnya, dan ada dua karakter kuno besar di gagangnya. Tian Luo, Mu Yu yang nomor satu di daftar Yun Luo. Hehehe, saya mendengar bahwa anak ini telah ditawari hadiah 1,5 miliar kristal kaisar. Tes, berapa hari yang dibutuhkan untuk mendapatkannya? Salah satu dari keduanya, seorang pria paruh baya kurus dengan hidung bengkok, menatap Mu Yu yang seperti ular berbisa, dan berkata dengan suara serak. Sulai, aku tidak bisa mengatakan itu. Bakat anak ini adalah yang paling menarik perhatian. Seiring waktu, siapa yang tahu apa yang akan dicapainya? Pada saat itu, kerusakan pada kota kekacauan akan lebih dari 1,5 miliar. Petik 2. Di sebelah pria parubaya yang agak kuat itu melirik Mu Yu yang sambil tersenyum. Penampilan keduanya sangat mirip, satu-satunya perbedaan adalah kegemukan dan ketipisan mereka. Susing, Sulai, bergandengan tangan denganku untuk membunuhnya, dan kamu akan mendapat bagian dari 1,5 miliar kristal kaisar. Wajah Luo Jun sedingin es dan sekelompok bawahan kaisar telah ditakuti oleh Mu Yu dan dia sendiri belum tentu lawan Mu Yu. Lord Luo, telah disepakati sebelumnya bahwa Anda dan saya akan bergabung. Jemaat Yinyu akan mengambil roh bulan perak dalam binatang Wujin, dan aliansi mercenari akan mengambil mayat binatang Wujin dan inti surgawi. Kami masing-masing akan mengambil apa kita perlu, dan kita tidak akan berutang satu sama lain. Dua saudara laki-laki saya ditembak, berapa banyak kristal kaisar yang Anda rencanakan untuk digunakan? Pria parubaya bernama Susing menyipitkan matanya. Dia tidak bodoh. Dia telah mendengar tentang kekuatan Mu Yu. Dia bisa membunuh kaisar ketika dia masih seorang kaisar. Dengan temperamennya yang berhati-hati, tentu saja dia tidak akan melakukan tindakan sembrono, pindah. Agak terlalu dini untuk membicarakannya sekarang, mari kita bunuh dulu. Luo Jun kesal ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menahan amarahnya. Kicau bergumam, Mu Yu yang maju selangkah dan menatap tiga kaisar yang kuat di puncak kaisar. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Pedang Tian Luo di tangannya menunjuk ke kekosongan, dan begitu kakinya menginjak tanah, itu seperti kilatan petir putih melalui kekosongan mengacu pada tiga Luo Jun. Anak sombong, melihat bahwa Mu Yu yang benar-benar bergegas, pria parubaya bernama Sulai tertawa marah. Telapak tangannya kosong, dan kapak perang sudah ada di telapak tangannya. Biarkan aku bertemu denganmu, Sulai meraung. Sayapnya bergetar di belakangnya, dan dia bergegas menuju Mu Yu. Setelah itu, Luo Jun dan Susing tidak berani mengabaikan, dan mereka bergegas maju. Mu Yu tidak sendirian, tidak bisa membiarkan dia mengalahkan mereka satu persatu. Mu Yu tidak memiliki rasa takut di wajahnya, energi pedang pada pedang Tian Luo di tangannya seperti naga, dan naga itu meraung kemana-mana, berubah menjadi energi pedang yang tajam, membungkusnya lapis demi lapis dan serangan biasa tidak dapat melukainya, sama sekali. Sulai memegang kapak perang di tangannya, dan wajah kapak itu penuh dengan aura, dan dia mengayunkan ke bawah seperti raksasa yang tak tertandingi, energi menyebar, dan tanah terbelah dengan jejak berukuran beberapa meter. Tombak pendek di tangan Luo Jun seperti naga, merobek udara dan menunjuk ke jantung Mu Yu. Saat naga itu mengaum dengan marah, pedang Qi yang melindungi tubuh Mu Yu memiliki kecenderungan untuk retak. Susing mengepalkan pedang punggung patah dengan erat, dan ketika dia mengayunkan pedang besar, udara terkoyak. Ketika pertempuran di udara hendak pecah, di tanah, banyak anggota tingkat tinggi dari jemaat Yinyu semua memandang Xiao Yan. Tiba-tiba,
Dengan teriakan marah, puluhan orang bergegas menuju Xiao Yan, dan asal mereka. Ki terpesona, batu-batu raksasa di sekitarnya retak dan berubah menjadi bubuk. Sangat menyenangkan untuk menghadapi pertempuran semacam ini segera setelah saya memasuki Kaisar. Melirik ke udara, Xiao Yan melihat lusinan orang yang bergegas ke arahnya, dan senyum muncul di wajahnya. Di antara hampir 30 orang, ada hampir 20 kaisar dan yang kuat, dan ada sebanyak 4 atau 5 di puncak kaisar. Desir, memegang penguasa Changyan erat-erat di tangannya, Xiao Yan menatap Zhao Qingshan dengan wajah muram di kejauhan. Lawannya bukan hanya kaisar ini, tetapi juga alkemis tingkat kaisar ini. Ledakan, api merah emas tiba-tiba berputar di sekitar tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, api merah emas juga bergetar pelan, dan api menjadi lebih kuat. Kaisar Surgawi memanaskan tubuhnya dan memperkuat tubuhnya. Jalur api roda teknik rahasia Kaisar Yan, memperkuat nyala api. Hanya dalam beberapa saat, kekuatan Xiao Yan telah meroket ke puncak Kaisar. Teknik suci tubuh tempering Kaisar Surgawi api. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiao Yan, dia akhirnya bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya. Angin 9 putaran berputar, angin 9 putaran. Kekuatan angin melonjak di bawah kakinya. Xiao Yan bergegas ke kerumunan seperti naga. Penguasa Changyan, Dewa Yan meraung, dan membombardir sekeliling. Tidak begitu sembrono. Kekuatan jiwanya sangat terkonsentrasi, dan dia dengan hati-hati mengamati pergerakan orang banyak. Xiao Yan seperti dewa pembunuh, menari api raksasa dengan tangannya. Perasaan yang telah ditahan selama berhari-hari di tubuhnya tampaknya menjadi mengalir keluar, berubah menjadi energi tak berujung. Zhao Qingshan berdiri di kejauhan, matanya suram. Dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa sebelumnya. Tetapi ketika dia melihat dua kaisar dan ratu dari aliansi tentara bayaran dipanggil oleh Luo Jun, dia harus meninggalkan beberapa untuk berjaga-jaga. Lagi pula, dia memalingkan wajahnya. Dia tidak melakukan apapun seperti menyangkal akun. Bocah sialan itu buruk bagiku. Melihat Xiao Yan, yang penuh aura, mata Zhao Qingshan berkedip sesaat, tetapi dia tidak segera mengambil tindakan. Tetapi dia dengan jelas mengingat betapa menakutkannya Xiao Yan ketika dia melemparkan lotus api. Biarkan ini dulu. Kekuatan fisik Xiao Yan, dan ketika saatnya tiba, dia bisa langsung menembak dan membunuhnya. Ketika Xiao Yan menunjukkan kekuatan besar, di udara, Mu Yu yang juga bertarung melawan 3 pusat kekuatan Kaisar Puncak. Menghadapi 3 pusat kekuatan, bahkan Mu Yu yang tidak berani meremehkan kekuatannya, dan kekuatannya benar-benar meledak. Ayo, sudah mencapai ranah 3 kaisar, dan setelah perjalanan ke ruang hantu, jarak 4 hanya masalah waktu. Pedang Tian Luo di tangannya menjerit seperti naga biru, dan tubuh pedang berayun ringan, menghalangi kapak perang Sulai, dan energi pedang itu vertikal dan horizontal, juga menahan tombak pendek Luo Jun. Meskipun pedang punggung patah di tangan Su Xing bukan milik prajurit surgawi, itu dianggap sebagai puncak prajurit roh tingkat tinggi. Cahaya pedang melonjak, dan ki pedang tubuh Mu Yu yang terputus, dan pedang ki yang terakhir terputus, jubahnya robek, dan jubahnya berserakan. Tubuh Mu Yu yang bergerak dan melompat keluar dari lingkaran pertempuran seperti pita. Dia melirik Xiao Yan di bawah, dan ketika dia melihat kekuatan besar yang terakhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Lalu dia tertawa kecil, dan berkata sendiri, inilah saya lebih kuat dari saya pada waktu itu. Berkata, Mu Yu yang mengangkat kepalanya, menatap 3 orang dengan wajah sombong, dan berkata dengan senyum dingin, apakah aku terlalu lembut? Sekarang, permainan harus berakhir. Pada saat yang sama ketika kata-kata itu jatuh, pedang Tian Luo di tangan Mu Yu yang menunjuk ke kekosongan. Di atas pedang, energi pedang melesat langsung ke langit, dan kemudian meledak terbuka. Dalam sekejap, langit menjadi suram, seolah-olah itu di penjara. Kaisar, Daluotian, Mu Yu yang mengucapkan kata-kata ini perlahan tanpa ekspresi di wajahnya. Saat berikutnya, di atas langit, energi pedang yang tak ada habisnya mengalir seperti guntur yang menghancurkan dunia, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Sadar akan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam energi pedang, ekspresi Luo Jun dan mereka bertiga berubah. Orang ini, yang hanya 3 kaisar, menunjukkan keterampilan kekaisaran yang mengerikan. Hancurkan. Sebagai kaisar yang paling kuat di antara ketiganya, Su Xing pulih dari keterkejutannya dan berteriak dengan marah. Cahaya keemasan melonjak pada pedang punggung patah di tangannya, dan bayangan pedang berukuran beberapa meter berkumpul dan berubah menjadi pedang. Ular piton raksasa membuka mulutnya yang berdarah, seolah melahap matahari dan bulan. 6 Ren Jiaoji.
Kapak tulang besi membuka langit. Luo Jun dan Sulai keduanya meraung dengan marah. Dan dalam aliran Genesis Ki, mereka melepaskan keterampilan kekaisaran terkuat mereka. Dalam sekejap, naga itu meraung, ular piton emas menelan langit dan kapak raksasa mengguncang dunia. Langit menyala, sisi ini gemetar. Mu Yu yang berdiri diam, menyaksikan tindakan ketiganya. Dengan sedikit senyum di wajahnya yang sedikit pucat, Daluo Tian, tingkat kedua, terbalik. Ledakan. Dengan raungan yang memekakkan telinga, sisi dunia ini bergejolak. Mu Yu yang seperti dewa, memegang pedang Tian Luo tinggi-tinggi. Energi sumber pada tubuh pedang berdengung, dan energi pedang dinyanyikan seperti naga, menyebabkan dunia berubah warna. Meskipun Luo Jun dan mereka bertiga adalah pusat kekuatan tertinggi kaisar, menghadapi serangan semacam ini, tidak ada darah di wajah mereka. Bahkan jika mereka semua terkejut dengan tingkat keterampilan kaisar ini, pemuda yang hanya 3 kaisar ini, sebenarnya dapat ditampilkan. Ketika pedang Ki yang tak berujung mengalir, mereka bertiga menyerang dengan ganas, dan naga itu meraung, merobek pedang Ki, dan cahaya dan bayangan pada kapak raksasa tersebar, memutuskan pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya, dan pedang emas juga melawan aliran di atas arogan menebas beberapa ki pedang yang kuat. Daluo Tian, terbalik. Ekspresi Mu Yu yang tetap tidak berubah, pergelangan tangannya sedikit berubah, dan ada teriakan pedang yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang langsung dari pedang Tian Luo. Saat berikutnya, energi pedang yang dipaksa kembali oleh 3 orang sekali lagi memancarkan kekuatan yang kuat, cahaya, seolah-olah memiliki spiritualitas. Umumnya, itu mengalir ke arah 3 lebih keras. Tertawa, api merah emas melonjak di atas penguasa Changyan menghantam bahu seorang kaisar yang kuat, langsung menghancurkan baju besi origin Ki yang melindungi tubuhnya seperti gulak busuk, dan suara tulang yang pecah tiba-tiba keluar. Pria tua dibombardir dan jatuh ke tanah. Dikelilingi oleh lusinan orang, Xiao Yan seperti naga yang mengembara, dengan api berkobar di sekujur tubuhnya. Serangan biasa tidak bisa melukainya sedikit pun. Tangannya terbuka dan tertutup lebar, seolah-olah serigala telah memasuki kawanan domba, dan dia telah mengalahkan 7 atau 8 orang dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Begitu banyak orang yang tidak bisa menghentikannya. Melihat Xiao Yan memamerkan kekuatannya yang besar, Zhao Qingshan di kejauhan tampak muram. Anak ini sebenarnya sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa menghalangi langkahnya. Penguasa itu juga aneh. Melihat penguasa Changyan yang mengaum di tangan Xiao Yan, Zhao Qingshan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Origin Ki di tubuhnya melonjak dan lari diam-diam. Menghadapi puluhan kaisar dan orang kuat yang mengancam, Xiao Yan juga melampiaskan amarahnya. Selain pertempuran sengit, Xiao Yan secara alami tidak berani mengendurkan kewaspadaannya terhadap lingkungan sekitarnya, terutama Zhao Qingshan, yang adalah seorang kaisar tirani dengan 12 poin. Kekuatan jiwa Yan yang tajam telah diperhatikan. Dengan gemetar di hatinya, Xiao Yan tidak berani terlibat dengan kaisar ini lagi. Dengan minuman ringan, guntur pada penguasa Changyan melompat, dan busur guntur meraung, dan permukaan penguasa terbanting ke tanah. Semua orang digulingkan. Mengambil napas ringan, sosok Xiao Yan bergerak, dan dia jauh dari tempat itu. Saat berikutnya, Zhao Qingshan sudah tersapu, matanya suram seperti air, telapak tangannya menjadi cakar, seolah-olah dia akan merobeknya. Udara ambil dada Xiao Yan. Kekuatan orang kuat kaisar tidak ada bandingannya dengan kaisar biasa. Sebelum ada yang datang, Xiao Yan merasakan angin kencang bertiup ke wajahnya, dan duri di kulitnya terasa sakit. Cakar Shen Luo, jenggot dan rambut Zhao Qingshan terentang, dan matanya merah. Pukulan ini sangat kuat sehingga bahkan batu raksasa pun dapat dengan mudah dihancurkan. Dia masih memiliki ingatan baru tentang teratai api Xiao Yan, dan pukulan ini juga bertekad untuk menghancurkannya. Bunuh dia, anak ini memiliki kesempatan untuk memajang teratai api. Dengan kelima jarinya sedikit ditekuk, aura Zhao Qingshan tetap tidak berkurang. 5 jarinya merobek ruang seperti baja, dan dia membawa angin kencang yang kuat langsung ke dada Xiao Yan. Dilihat dari kekuatannya, jika dia terkena, bahkan batu raksasa akan meledak. Ledakan, Xiao Yan mengepalkan kakinya di tanah, dan menatap kulit 5 cakar Zhao Qingshan dengan ekspresi bermartabat. Tidak peduli apa, yang terakhir adalah kaisar yang kuat, bahkan jika tidak sebanding dengan Luo Jun. Jika ada satu kesalahan, itu akan terjadi, menjadi sangat mungkin terluka parah. Dentang, penguasa Changyan di tangannya diblokir di depan dadanya seperti kilat, dan api berlama-lama di telapak tangan Xiao Yan.
Dengan kekuatan jiwanya yang tajam, dia langsung menangkap setiap gerakan Zhao Qingshan. Memegang pergelangan tangan Zhao Qingshan, dia memblokir serangannya dengan tiba-tiba. Tertawa, rasa sakit yang tajam di telapak tangan membuat Xiao Yan menghirup udara dingin. Bahkan dengan perlindungan tubuh Kaisar Yan, Genesis Qi yang memancar keluar dari pergelangan tangan Zhao Qingshan seperti pisau tajam, memutuskan telapak tangan Xiao Yan. Dengan paksa mencegah tangan Zhao Qingshan ofensif, luka yang dideritanya jauh lebih serius dari yang diharapkan Xiao Yan. Bagaimana bisa? Pergelangan tangannya dipegang erat oleh Xiao Yan, dan dia tidak bisa lagi bergerak maju sama sekali. Mata Zhao Qingshan terbelah. Dia adalah seorang kaisar yang kuat, dan energi kaisar asli di tubuhnya cukup untuk menghancurkan gunung dan batu. Dengan kaisar Xiao kekuatan Yan saja, dia benar-benar memblokir pukulannya yang tak terhindarkan. Orang tua, akun lama dari 10 tahun yang lalu, saatnya untuk melupakan. Xiao Yan menatap Zhao Qingshan, yang ketakutan di depannya, dan mengungkapkan senyum sinis. Dia berkata dengan lembut, ketika dia pertama kali tiba di dunia besar, jika bukan karena suatu kebetulan, dia akan dibunuh oleh Zhao. Trik kecil Qingshan, dan dia telah dibenci selama 10 tahun. Sekarang, itu juga harus berakhir. Kamu bajingan, aku seharusnya membunuhmu kalau begitu. Zhao Qingshan seperti singa yang marah, matanya penuh cahaya yang melahap manusia, dan sudut mulutnya berkedut. Mendengar ini, Xiao Yan hanya mencibir, memegang penguasa Changyan di tangannya, dan dengan mudah memblokir pukulan Zhao Qingshan. Dengan bantuan pukulan belakang, Xiao Yan menjauh dari Zhao Qingshan. Setelah menenangkan Origin Qi yang bergegas di dalam hatinya, Xiao Yan menegakkan tubuh, membawa penguasa Changyan di pundaknya, dan menatap Zhao Qingshan dengan cahaya dingin yang tak ada habisnya. Pemuda yang hanya bisa menggunakan kata-kata untuk menggertak orang, setelah hampir 10 tahun, akhirnya memiliki kemampuan untuk berdiri di depan yang terakhir dan menatapnya dengan dingin. Di udara, sosok Mu Yu yang seperti listrik, bolak-balik dalam energi pedang yang tak ada habisnya. Pedang Tian Luo di tangannya seperti fantasi, energi pedang seperti naga, mengaduk langit, kemanapun ujung pedang lewat, ruang berdengung, pedang cahaya dingin yang tajam meluap, dan itu mengambil tenggorokan Sulai di depannya. Tubuhnya dikelilingi oleh Kaisar asal Qi, dan kapak raksasa di tangan Sulai melindunginya dari angin, dan energi pedang mengalir turun, merobek pelindung tubuh dan baju besi mantan. Di dunia ini, seseorang harus berhati-hati dengan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, kekuatan mereka bertiga menurun, dan mereka tidak dapat berkonsentrasi. Anak sombong, Sulai mengeluarkan raungan keras, sayapnya bergerak di belakangnya, dan bergegas menuju Mu Yuyang dengan ceroboh. Emosinya sudah mudah tersinggung, dan karena dihina oleh Mu Yuyang, dia bahkan lebih marah di hatinya. Dia adalah orang dengan identitas, dan sekarang 3 kaisar telah bergabung, dan dia akan dihina oleh seorang anak muda. Tuan Luo, ayo pergi juga. Dengan minuman ringan, sosok Susing seperti listrik, dan pada pedang patah emas di tangannya. Cahaya pedang meledak dan menebas ke arah Mu Yuyang, dengan kekuatan yang menakutkan. Luo Jun menunduk dengan wajah jelek, dan melihat konfrontasi Xiao Yan dan Zhao Qingshan, kilatan kemarahan melintas di wajahnya. Bagaimana situasinya bisa menjadi situasi seperti itu? Satu Mu Yuyang benar-benar memaksa ketiga kaisar untuk bergabung. Ledakan, cahaya pedang dengan ringan menghancurkan kekuatan cahaya pedang yang berderap. Mu Yuyang dan Luo Jun akhirnya bersaing secara langsung. Di bidang Daluotian, Mu Yuyang tampaknya adalah pencipta, dan dia 3 pembangkit tenaga listrik di puncak kaisar tidak kalah sedikit pun. Di tanah, pertempuran antara Xiao Yan dan Zhao Qingshan juga tiba-tiba pecah. Zhao Qingshan telah berada di ranah kaisar selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah menjadi kekayaan. Dikombinasikan dengan kekuatan jiwa yang kuat, dia berada di atas angin saat bertarung. Tangannya seperti cakar naga yang menyerang dari segala arah, membuat Xiao Yan merasakan itu sejenak. Tertawa, penguasa Changyan melesat melewati, dan sayap Genesis Qi di belakang Zhao Qingshan berkibar dalam sekejap. Dia melompat ke udara, angin berputar di sekitar tinjunya, dan Genesis Qi yang agung meraung, membombardir bagian belakang kepala Xiao Yan. Pergilah. Bersenandung, dia membanting penggaris Changyan ke tanah. Xiao Yan menggunakan kekuatannya untuk melompat, tangan kanannya menonjol seperti kilat, dan dia dengan kuat menggenggam tinju Zhao Qingshan di tangannya dan mengepalkannya tiba-tiba. Retakan, lengan kanan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan buku-buku jari di kepalan tangan sedikit putih. Dia mengepalkan tinju Zhao Qingshan dengan erat, dan tiba-tiba terdengar suara retakan tulang.
Wajah Zhao Qingshan berubah seketika, sentuhan rasa sakit naik ke alisnya. Tinju Xiao Yan seperti penjepit raksasa, dan untuk sesaat dia merasa sedikit tidak berdaya. Sebelum dia punya waktu untuk memikirkannya, pukulan cadangan Zhao Qingshan disambar seperti kilat. Nafas orang kuat kaisar menembusnya, dan udara yang mengejutkan penuh dengan suara melengking. Dimanapun tinju itu lewat, ledakan sonik berlanjut. Alis Xiao Yan memancarkan tatapan kejam, dan pikirannya berubah tajam, dan dia langsung melepaskan tangan kanan yang memegang tinju Zhao Qingshan dengan erat. Api berlama-lama di telapak tangannya, mencetak ke arah dada yang terakhir, bertabrakan dengan tinju Zhao Qingshan, tetapi juga biarkan dia tahu kekuatannya. Melihat Xiao Yan tidak menghindar atau menghindar, Zhao Qingshan sedikit tercengang, dan kemudian dia sangat gembira. Bahkan jika anak ini memiliki teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya sendiri hanya seorang kaisar, dan itu hanya angan-angan untuk ingin lebih keras dari dirinya sendiri. Origin Qi bersiul di tubuhnya. Telapak tangan kanan Xiao Yan menghantam dada Zhao Qingshan dengan kekuatan besar, menyebabkan wajah Zhao Qingshan menjadi pucat dan hampir mengeluarkan seteguk darah tua. Pada saat yang sama, pukulan keras Zhao Qingshan datang seperti yang dijanjikan, seperti meteorit yang jatuh, dan menghantam dada Xiao Yan dengan dua kekuatan besar, menyebabkan keduanya terbang mundur. Rasa sakit yang membakar dari dadanya membuat Zhao Qingshan tanpa sadar menghirup udara dingin, menekan sentuhan manis di tenggorokannya. Orang ini tidak bisa lagi digambarkan oleh orang biasa, dan dia benar-benar dapat mematahkan orang kuat kaisar dengan satu telapak tangannya. Armor Origin Qi sebanding dengan monster, tetapi dia juga meninju dirinya sendiri, dan bahkan jika dia selamat, dia pasti akan terluka parah. Dibandingkan dengan Zhao Qingshan, Xiao Yan terbang lebih jauh ke bawah. Dia langsung menabrak tumpukan batu di kejauhan dan tenggelam oleh bebatuan. Tidak ada gerakan. Menahan rasa sakit di dadanya, dahi Zhao Qingshan penuh dengan keringat. Melihat tumpukan batu tempat Xiao Yan dimakamkan, kilatan ekstasi tiba-tiba melintas di matanya, dan akhirnya membunuh bocah angker ini sepenuhnya. Mustahil untuk menjadi lawan kaisar sama sekali. Pergi ambil mayat pria itu. Berbalik dan mengingatkan selusin orang yang tersisa, Zhao Qingshan menatap Mu Yuyang, yang bertarung dengan Luo Jun dan mereka bertiga setara satu sama lain. Matanya tiba-tiba berkilat dengan ekspresi kaget yang tidak mungkin tersembunyi. Orang ini adalah penjahat sejati, mampu mengikat dengan tiga pusat kekuatan Kaisar Puncak. Tuan Zhao, lihat, beberapa kaisar dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa memandang Zhao Qingshan dengan ngeri di wajah mereka, dan melangkah maju dengan suara gemetar. Seorang Xiao Yan yang juga seorang kaisar, mereka bukan lawan mereka ketika mereka bergabung, dan sekarang Zhao Qingshan menunjukkan kehebatannya, kekuatan dan menyerang Xiao Yan. Membunuh, bahkan lebih mustahil untuk campur tangan dalam pertempuran antara pemimpin geng dan Mu Yuyang. Aku punya pengaturan sendiri. Setelah menatap beberapa orang, Zhao Qingshan tidak dalam suasana hati yang baik. Beberapa eksekutif senior Yinyu melihat tatapan Zhao Qingshan, dan hati mereka terkejut. Berdiri di tanah, wajah Zhao Qingshan muram. Dalam situasi ini, dia ragu-ragu apakah akan campur tangan. Tetapi karena Luo Jun memanggil orang lain tanpa memberitahunya, itu berarti dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Setelah pembunuhan, dalam hal pembagian kepentingan, sangat mungkin bahwa dia akan ditekan. Ledakan, tepat ketika Zhao Qingshan dalam kekacauan, tumpukan batu di kejauhan tiba-tiba meledak, batu menembus ruang, dan menabrak tiga kaisar yang akan mengumpulkan mayat, telah dihancurkan menjadi lumpur oleh batu seukuran itu, dari piringan Gerindra. Bagaimana bisa? Pikirannya ditarik kembali oleh suara nyaring. Zhao Qingshan menatap tumpukan batu dengan heran. Pakaian Xiao Yan robek, dan dia melompat keluar. Meskipun ada banyak luka besar dan kecil di tubuhnya, napasnya masih stabil, tidak ada kekacauan sedikit pun. Saya menerima pukulan yang begitu berat, tetapi saya tidak menanggapi. Melihat tatapan dingin Xiao Yan, Zhao Qingshan seperti melihat hantu, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dada Xiao Yan, di mana dia terkena pukulan, sudah hancur, tetapi dia tidak bisa melihat bekas luka sedikit pun. Melihat dadanya, mata Xiao Yan juga memancarkan warna yang aneh. Tempat di mana Zhao Qingshan meninju adalah tempat di mana seni kekuatan disembunyikan. Saat dia dipukul, cahaya hitam emas melintas di sana. Rasa sakit yang dimilikinya belum menyebar ke seluruh tubuh langsung diserap, seperti menyerap momentum tirani dalam ilusi Yilao saat itu. Rasa sakit yang seharusnya diderita oleh tubuh ditransmisikan ke jiwa, menyebabkan pikiran Xiao Yan berdengung,
Dan kemudian itu adalah ada rasa sakit yang tajam, dan tidak ada cara untuk menghentikan tubuh selama proses terbang terbalik. Meski begitu, rasa sakitnya jauh lebih lemah daripada rasa sakit yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang, hanya sesaat sebelum Xiao Yan terbangun. Zhao Qingshan, hari ini, kamu pasti akan mati. Xiao Yan melirik dingin ke 10 kaisar yang tersisa dan orang-orang kuat di sekitarnya, dan kemudian menatap Xiao Yan dan Zhao Qingshan, suaranya bergetar seperti guntur. Sialan Anda, warna merah dan putih di wajah Zhao Qingshan bergantian, dan dia berteriak dengan marah. Suara itu jatuh, dan kilatan cahaya melintas di antara alisnya. Ada raungan di kepala orang-orang Yinyu biasa, kepala mereka sepertinya pecah, dan matanya gelap gulita, dan mereka pusing. Melihat Zhao Qingshan meluncurkan serangan jiwa, Xiao Yan menahan napas dan berkonsentrasi. Karena penggunaan tempering api Kaisar Surgawi, tubuhnya mulai terasa sedikit lemah. Langkah Zhao Qingshan persis seperti yang diharapkan Xiao Yan. Bersenandung, kekuatan jiwa yang telah lama diasah oleh seni kekuatan menyembur keluar dari alis, seperti naga biru yang bergegas ke langit. Meskipun baru memasuki tahap akhir dari alam alien, kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya adalah sangat dekat dengan keadaan kesempurnaan besar di tahap akhir alam alien. Transformasi jiwa 3 langkah menciptakan keunggulan mutlak bagi kekuatan jiwa Xiao Yan. Changlong meraung marah, menghancurkan pedang jiwa Zhao Qingshan dengan mudah, dan di bawah tatapan ngeri yang terakhir, itu mengalir ke alisnya dengan keras. Saat berikutnya, tubuh Xiao Yan bergoyang, dan rasa lemah menyebar ke seluruh tubuhnya, menahannya ke samping batu itu tidak jatuh. Di kejauhan, tubuh Zhao Qingshan tiba-tiba membeku, dan warna matanya diam-diam dimusnahkan, dan akhirnya berubah menjadi keheningan yang mati. Di udara, wajah Mu Yu yang sedikit pucat, dan dia melompat keluar dari giliran serangan 3 orang. Dan energi pedang-pedang Tian Luo di tangannya vertikal dan horizontal, seperti nyanyian naga panjang. Satu demi satu naga marah meraung dan membanting. Daluo Tian, tingkat ketiga, hancurkan dunia. Di tubuh Mu Yuyang, sumber Kaisar Qi yang tak ada habisnya benar-benar terdistribusi, menciptakan adegan agung apokaliptik. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.